Kita beribadah, kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Berkat Tuhan yang melimpah-limpah selalu akan menyertai kita ketika kita setia beribadah kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tidak lagi berkesempatan untuk beribadah karena suatu dan lain hal, karena masalah pergumulan. Tetapi bersyukurlah kita boleh beribadah kepada Tuhan hari ini, karena setiap kita beribadah ada janji Tuhan yang akan kita terima. Amin. Karena ibadah memang mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang, yaitu hidup kekal. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal 10. Pasal 10 ayat yang ketiga kita baca dulu. Ada banyak ayat yang akan kita ambil dari kitab Lukas 9 dan 10, tapi saya hanya pilih-pilih di sini dari dua pasal ini. Saya akan pilih-pilih ayatnya saja. Tapi kita akan baca bersama-sama Lukas pasal 10 ayat 3. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama kitab Lukas pasal 10 ayat yang ketiga. Sudah ketemu? Katakan amin. Kita baca bersama dari kata pergilah. Ayat 3. 1, 2, 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Amin. Silakan duduk. Amin. Satu ayat ini aja yang kita baca dulu. Saudara kekasih dalam Tuhan, ini perkataan Tuhan Yesus kepada 70 murid yang dia utus berdua-dua untuk memberitakan Injil. Dia suruh, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Saya akan beri tema dari ayat ini, saya akan beri tema petualangan dalam pelayanan. Boleh katakan bersama, petualangan dalam pelayanan. Petualangan dalam pelayanan. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Petualangan dalam pelayanan. Haleluya. Saya senang sekali kalau saya berbicara tentang petualangan. Karena kenapa saya senang? Karena bicara petualangan itu perkataan yang tidak pernah kenal menyerah atau tidak pernah kalah. Beda dengan perjuangan. Saya seringkali bandingkan antara perjuangan dengan petualangan. Saya lebih memilih petualangan. Karena kalau perjuangan, kebanyakan orang bilang, oh kita lagi berjuang, lagi bergumul. Bisa saja orang kalah. Kalau orang bergumul atau orang sedang berjuang untuk meraih sesuatu, bisa saja orang tidak dapat raih apa yang kita perjuangkan. Kita gagal, kita kalah. Tetapi kalau kata petualangan berbeda. Karena orang yang bertualangan, dia sudah pastikan bahwa dia pasti menang. Dia tidak pernah kenal kekalahan. Makanya dalam satu buku, saya pernah tulis dalam satu buku yang berjudul Kemenangan di Balik Badai. Saya taruh semacam slogan di dalam lembaran pertama. Itu petualangan lebih baik daripada perjuangan. Itu di slogan itu. Petualangan itu lebih baik daripada perjuangan. Karena petualangan orang tidak pernah kalah, tidak pernah kata menyerah, atau orang sudah tahu persis bahwa kita ada dalam posisi menang. Kalau perjuangan bisa saja kita kalah. Amin. Jadi saya senang dengan kata petualangan. Makanya saya beri tema dari ayat tadi, saya berikan tema petualangan dalam pelayanan. Domba-domba ini berbicara tentang pelayan Tuhan. Karena Tuhan mengutus 70 murid untuk memberitakan Injil. Makanya pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Nah ini serigala kan ini menggambarkan tentang kuasa-kuasa si jahat yang siap menyerang kita.
Bayangkan perkataan Tuhan. Tetapi justru ketika kita dalam petualangan iman untuk bisa mengalahkan kuasa-kuasa sejahat yang digambarkan seperti serigala, pastikan kalau kita dalam petualangan, kita akan menang. Kalau kita berjuang melawan kuasa-kuasa kegelapan, bisa saja kita kalah. Tapi kalau kita bertualang, karena Tuhan taruh untuk kita menjadi petualang, bukan jadi pejuang. Karena sama seperti tentara, kalau dia berjuang bisa ada dua hal yang dia katakan, mati atau hidup. Karena berjuang antara mati atau hidup. Tetapi kalau kita bertualang, pasti kita menang. Tidak pernah ada istilah kekalahan atau mati. Amin, kita menang. Nah, itu sebabnya mari kita bertualangan di dalam Tuhan. Amin. Kita bertuang dalam pelayanan. Kita bersaksi di mana, jangan takut. Kita memang Tuhan taruh seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Tetapi sesungguhnya ada kekuatan kuasa Allah yang Tuhan berikan bagi kita semua sebagai domba-dombanya Allah. Amin. Ada kekuatan, ada kuasa yang Tuhan berikan. Nah, sebelum Tuhan mengutus di pasal 10 dari Lukas, di pasal 10 ada pasal 9 sebelumnya Tuhan mengutus 12 murid sebelum dia mengutus 70 murid di pasal 10. Kita baca di pasal 9 ayat 1. Coba dikatakan situ, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi di pasal 9 ini saudara, ayat yang pertama, Tuhan mengutus 12 murid. Tapi 12 murid ini Tuhan memang sudah berikan kuasa kepada mereka. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Ada kuasa, tetapi berbeda dengan nanti sebentar saya akan baca. Di 70 murid itu Tuhan tidak katakan seperti ini. Tuhan memberikan kuasa atau kekuatan, tidak. 12 murid justru dapat kekuatan, dapat kuasa. Sehingga ketika murid-murid ke-12 murid ini melakukan tugas pelayanan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil, memang sudah ada kuasa. Mereka sangat percaya diri ada kuasa bagi mereka. Nah, beda dengan 70 murid. 70 murid ini yang tidak ada perkataan Tuhan berikan kuasa. Dan dalam hal ini 70 murid justru hidup dalam petualangan. Mereka cuma berdasarkan iman karena ada perintah Tuhan. 12 murid selain perintah ada kuasa yang Tuhan berikan. Sehingga di ayat 4 dari pasal 9 Lukas 9, dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Jadi ketika Tuhan Yesus mengutus mereka, Yesus suruh supaya mereka mencari rumah yang bisa mereka tinggal, dan mereka boleh tinggal di situ sampai tugas pelayanan selesai. Nah, kemudian di ayat 6 dari Lukas 9 ayat 6, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi di sini ayat 6 yang terjadi di dalam 12 murid yang diberikan kuasa dan kekuatan oleh Tuhan Yesus, mereka pergi dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi yang terjadi di situ kesembuhan bagi orang-orang sakit. Tugas dari 12 murid. Nah, sekarang saudara kita lihat hidup dalam petualangan ke-70 murid di pasal 10 ayat 1 dikatakan demikian, Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat yang ketiga, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala, seperti yang sudah dibaca tadi. Dan sama seperti di ayat pasal 9, kalau mereka ditugaskan untuk cari rumah untuk mereka bisa tinggal di situ. Tapi kalau ada rumah yang menolak, maka mereka damai sejahtera yang diberikan oleh para murid ini tidak akan diterima oleh tuan rumah. Damai sejahtera bicara berkat.
Tapi kalau mereka terima, maka tuan rumah akan diberkati. Atau suatu kota ketika mereka masuki, baru kota itu menolak mereka, maka mereka akan kebas mereka kebas kaki mereka, dan kota itu tidak akan diberkati. Tapi kalau kota itu menerima, maka kota itu akan menerima damai sejahtera itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di ayat 9, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat. Jadi sama tugas ke-70 murid ini, melayani, memberitakan Injil sambil menyembuhkan. Tetapi di sini kan tidak ada perkataan kuasa yang Tuhan berikan seperti yang ke-12 murid. Nah, kemudian di ayat yang ke-17 dari Lukas 10, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Jadi mereka datang melaporkan kepada Tuhan Yesus bahwa selain orang-orang sakit, setan-setan pun takluk kepada mereka. Perhatikan, mereka tidak diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bisa menaklukkan setan-setan atau menyembuhkan orang sakit. Tetapi yang terjadi ke-70 murid ini, orang-orang sakit disembuhkan, setan-setan pun takluk kepada mereka. Nah, itu sebabnya hidup di dalam petualangan tidak perlu orang berpikir, Tuhan, kita mau melangkah dengan apa? Apakah kita ada kuasa? Apakah kita ada kekuatan untuk melayani pekerjaan Tuhan? Nah, sebenarnya rahasia kekuatan dan kuasa yang sumbernya dari Tuhan itu tidak perlu Tuhan katakan sebenarnya seperti dalam ayat 9. Tetapi saat kita melakukan perintah seperti 70 murid ini, mereka tidak bilang, Tuhan, kenapa kami tidak diberikan kuasa dan kekuatan seperti 12 murid? Kenapa kami hanya disuruh pergi saja? Tetapi lihat, 70 murid ini tidak meminta kekuatan dan kuasa, tetapi ketaatan. Amin. Ketaatan di dalam perintah Tuhan. Ini yang penting. Yang terjadi ketika mereka taat, bukan hanya orang sakit. Kalau 12 murid ditulis cuma orang-orang sakit disembuhkan, tetapi ke-70 murid ini tanpa diberikan kuasa dan kekuatan oleh Tuhan, tapi kadang karena mereka taat, bukan saja mereka bisa melayani, memberitakan Injil, yang sakit disembuhkan, tetapi mereka juga bisa menaklukkan setan-setan. Amin. Demi nama-Mu, yaitu nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya punya pengalaman sejak saya mulai melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan sebelum melayani, nama ini saya sudah pakai terus. Dan memang ada kuasa, ada kekuatan di dalam nama ini. Apalagi kalau dia mengutus kita untuk memberitakan Injil, ada kekuatan, ada kuasa. Perkataan kita mengandung kuasa, mengandung otoritas. Apa yang kita sampaikan bisa berkuasa mengubahkan, memulihkan orang, menyembuhkan orang, bahkan menaklukkan setan-setan. Yang penting di sini taat memberitakan Injil, taat melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Taat bersaksi tentang nama Yesus. Bersaksi tentang nama Yesus itu ada kekuatan, ada kuasa yang akan Tuhan limpahkan dalam hidup kita, sehingga kita melihat banyak mujizat terjadi di dalam nama itu. Amin. Kalau di luar nama itu, saya pastikan itu tidak ada kuasa dan tidak ada kekuatan apa-apa. Karena di luar nama Yesus tidak akan menyelamatkan kita. Hanya nama Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Karena apa? Karena Yesus Tuhan itu adalah Sang Juru Selamat kita. Amin. Dia yang mampu menyelamatkan kita. Jadi sebabnya zaman akhir kalau ada angin-angin pengajaran, memberitakan nama lain, mengajar nama lain, jangan sekali-sekali kita terima. Karena itu merupakan angin-angin pengajaran yang menyesatkan kita. Amin. Sudah lama kita pakai nama Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Bagaimana orang yang dari awal sudah mulai dari roh, orang mau akhiri dengan daging. Karena kalau di luar nama Yesus berarti sudah daging, bukan roh yang lagi bekerja. Hanya Yesus Kristus yang adalah Roh Kudus itu. Amin. Kenapa saya katakan Yesus Kristus itu adalah Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah kuasa Kristus.
Roh Kudus itu adalah kekuatan Kristus. Roh Kudus itu ada di dalam Kristus. Tetapi Yesus itu adalah roh itu sendiri. Amin. Yesus itu adalah roh itu sendiri. Itu sebabnya dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita. Dimanapun kita berada, dia sertai. Itu berbicara roh. Hanya roh yang bisa menyertai setiap orang percaya. Hanya roh yang bisa menyertai setiap orang percaya. Karena Yesus itu adalah roh, maka dia adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Kalau ada tempat ibadah di lain, ya Tuhan hadir di situ. Asal itu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan hadir di setiap ibadah yang berkenan kepada Tuhan, pasti Tuhan hadir. Amin. Nah, itu penting sekali. Kenapa saya bilang berkenan kepada Tuhan? Karena ada ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan itu kalau dia sudah memuji nama lain, menyembah nama lain, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau dia memuji Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, baru berkenan kepada Tuhan. Karena Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia satu-satunya Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Sebab segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan oleh Dia dan bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Ketaatan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Nah, saat kita taat melayani pekerjaan Tuhan, kita sedang apa? Kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Itulah petualangan. Orang yang melakukan pelayanan, petualangan dalam pelayanan, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Itu yang disebut Bapa Surgawi. Kehendak Tuhan itu Bapa Surgawi. Yesus tidak berbapa, tetapi Bapa Surgawi itu adalah kehendaknya Yesus atau kehendak Tuhan. Itu yang disebut Bapa. Jadi Yesus itu tidak ada Bapa. Kalau muncul Bapa, kemudian Yesus berbapa, muncul nama lain kan? Nah, itu sebabnya Tuhan harus tahu bahwa Bapa Surgawi itu adalah kehendak Tuhan Yesus. Kemudian Allah Anak itu adalah firman Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus itu kuasanya Tuhan Yesus. Itu yang disebut Tritunggal. Ketiga itu ada di dalam wujud Kristus yang telah menyatakan diri waktu Dia datang pertama kali ke dalam dunia. Kita sedang menanti kedatangannya yang kedua kali dengan wujud yang sama. Ketika Dia naik ke surga, demikian juga Dia akan kembali kedua kali menjemput kita. Kita akan berjumpa muka dengan wujud yang sama. Karena Dia Tuhan yang telah menyatakan wujudnya bagi kita. Sehingga kita harus benar-benar mengenal Dia. Dia sudah menyatakan diri, orang lagi lupa Tuhan Yesus ke muka bagaimana. Banyak orang bilang, wah di gambar-gambar itu kan bukan Tuhan Yesus, orang lain. Memang orang baking di gambar itu dia orang lain, tetapi kemiripan memang sama. Karena waktu itu Yesus datang mirip seperti itu. Waktu bikin film seperti The Passion itu, memang yang berperan orang lain. Tetapi wajahnya seperti itu. Kenapa kita pastikan wajahnya seperti itu? Karena Dia pernah datang ke dalam dunia. Jadi bukan omong kosong, karena memang Dia pernah datang, sehingga Dia wujud, Dia sudah nyatakan. Dia bahkan naik ke surga, ada 500 murid yang menyaksikan Dia tidak berubah wujud. Kemudian Dia akan kembali, Dia janji akan kembali kedua kali untuk menjemput kita yang percaya, juga dengan wujud yang sama. Nah, taat melakukan perintah Tuhan itulah petualangan di dalam kita melayani. Lakukan saja pekerjaan Tuhan, pasti ada kuasa, pasti ada kekuatan di situ. Kita perhatikan di ayat 18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Kalau di 12 murid, Yesus sudah bilang lebih dulu itu kuasa dan kekuatan diberikan. Tetapi ke 70 murid ini, nanti mereka sudah melaporkan hasil pelayanan mereka. Baru Yesus bilang, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Jadi pada saat mereka taat melakukan pelayanan, mereka mulai melakukan tugas yang Tuhan perintahkan bagi mereka untuk menjadi saksi, memberitakan Injil. Dan mereka mulai melakukan petualangan itu. Meskipun sebenarnya bisa dikatakan mereka akan mundur ketika Tuhan bilang, sesungguhnya aku memberikan meletakkan kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Harusnya kan ketakutan terjadi.
Sementara ke-12 murid, Tuhan Yesus tidak bilang begitu. Tetapi ke-70 murid ini Tuhan bilang begitu. Sesungguhnya aku telah meletakkan kamu seperti anak domba di tengah serigala. Artinya ketakutan. Tetapi mereka tidak takut, mereka melangkah. Amin. Selain taat melakukan tugas pelayanan, jangan takut. Amin. Katakan bersama, jangan takut. Jangan takut dengan ancaman. Karena bicara serigala ini ancaman bagi orang-orang percaya yang melakukan tugas pelayanan. Nah, jangan takut dengan berbagai ancaman. Karena ketika kita melakukan tugas pelayanan ada kuasa, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya Tuhan bilang, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini bicara tentang tipu daya iblis. Ada kuasa untuk kita mematahkan tipu daya iblis. Ular, kalajengking berbicara tentang maut, kematian. Kuasa maut sekalipun tidak bisa mengganggu hidup kita karena ada kekuatan dan kuasa Allah yang Tuhan berikan bagi kita saat kita taat melakukan tugas pelayanan. Ada pembelaan Tuhan. Kita tidak akan mengalami bahaya. Kemudian, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi melakukan tugas pelayanan dengan ketaatan dan tanpa ada rasa takut, tidak akan ada yang membahayakan kita. Amin. Kita selalu punya kekuatan dan kuasa Tuhan di dalam pelayanan. Firman Tuhan itu mengandung kekuatan Allah. Kan? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sehingga memberitakan Injil berarti kita sedang memberitakan kekuatan dan kuasa Allah. Orang tidak akan mampu melawan kekuatan kuasa Allah itu. Amin. Nah itu sebabnya kan Alkitab berkata roh yang ada pada kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang besar, roh yang memiliki kekuatan kuasa Allah. Kita memiliki roh Kristus. Asalkan kita percaya kepada Yesus Kristus dan tidak pernah menyangkal akan nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita tidak pernah menyangkal nama Yesus, ada kekuatan roh Kristus pasti ada di dalam hidup kita. Karena kita melekat dengan Dia, karena ada pengenalan yang sungguh-sungguh. Itu sebabnya jangan ragu-ragu. Kalau orang percaya Yesus, jangan ragu-ragu. Katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamatku. Dia kekuatan. Dia Allah yang maha kuasa. Dia pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia ciptakan kita semua. Amin. Sehingga kita adalah miliknya Tuhan. Kalau orang adalah miliknya Tuhan, tidak ada satu setan pun yang akan mengganggu hidup kita. Tidak ada kuasa-kuasa lain yang bisa menghancurkan hidup kita. Kita tidak akan ada di dalam bahaya. Karena Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Itulah kuasa Kristus atau roh Kristus. Atau roh kudus. Amin. Kita ini jadi baiknya roh kudus. Atau baiknya kuasa Kristus. Berarti kalau kita baik, di dalam kita ada kuasa Kristus. Kita ada kuasa. Amin. Ada tenaga yang bersumber dari Tuhan Yesus. Ada kuasa yang bersumber dari Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Nah itu sebabnya mari kita selalu taat untuk melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Meskipun lewat kesaksian puji-pujian, itu ada kuasa. Jangan meremehkan kalau ada kesaksian, menyanyi puji-pujian, apalagi puji-pujian itu betul-betul puji-pujian yang berhubungan dengan suatu penyembahan kepada Tuhan Yesus. Itu ada kuasa. Ada kuasa di balik penyembahan. Ada kuasa saat kita berhubungan intim dengan Tuhan lewat doa. Doa itu mengandung kuasa. Jadi melayani pekerjaan Tuhan itu banyak. Bukan hanya sekedar memberitakan Injil, melayani di mimbar gereja atau persekutuan, tapi bisa berdoa, bersaksi, menceritakan tentang kasih Tuhan secara face to face. Di situ ada kekuatan Allah, ada kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Jadi miliki kekuatan dan kuasa Allah itu di tengah-tengah kita melayani pekerjaan Tuhan.
Tanpa harus kita minta, Tuhan sudah berikan kuasa itu dan kekuatan itu bagi kita. Amin. Karena di sini nanti setelah ke-70 murid ini melaporkan hasil pelayanan mereka, baru Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu. Tuhan kurang jadi bilang terakhir 70 murid. Tapi ke-12 murid Tuhan bilang sebelum mereka melakukan tugas. Nah, itu sebabnya penting. Kita tidak harus meminta kekuatan kuasa Allah pada saat kita melayani. Karena saat kita melayani pekerjaan Tuhan, disitulah kekuatan kuasa Allah bekerja. Amin. Disitulah kekuatan kuasa Allah bekerja. Melayani pekerjaan Tuhan, ada kuasa. Amin. Makanya saya senang sekali melayani pekerjaan Tuhan. Saya senang sekali menginjil, saya senang sekali melakukan tugas-tugas pelayanan. Berdoa supaya di tahun-tahun yang akan datang lebih banyak lagi saya akan melayani semua orang yang ada di Kabupaten Minahasa ini, khususnya di Kabupaten Minahasa yang Tuhan percayakan kami ada, saudara-saudara boleh ada di Kabupaten